Di dunia yang terus bergerak, kita sering lupa satu hal. Tujuan kita bukanlah menjadi sibuk, tapi menjadi bahagia. Namun apa arti bahagia? Apakah itu kekayaan, cinta, ketenaran, atau hanya hidup yang tenang? Stoikisme tidak memberi jawaban dari luar, tapi mengajak kita melihat ke dalam. Dan hari ini, mari kita duduk sejenak, diam bersama filosofi kuno yang sederhana, namun menyelamatkan. Bahagia itu bukan target, tapi jalan hidup. Kita tambu dalam dunia yang berkata, bahagia itu nanti. Nanti kalau kamu sukses, nanti kalau kamu menikah, nanti kalau kamu kaya, terkenal, atau diakui. Bahagia jadi sesuatu yang ditunda, Diburu, dikejar. Seolah ia berdiri di ujung jalan dan kita haruslah dulu sebelum boleh merasakannya. Tapi stoikisme mengajak kita melihat hidup dari sisi yang sangat berbeda. Bahagia bukan target. Bahagia adalah jalan itu sendiri. Bukan akhir dari perjalanan, tapi cara kita berjalan. Marcus Aurelius pernah menulis, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Semuanya sudah ada di dalam dirimu, dalam caramu berpikir. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Karena pada dasarnya kita tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk merasa cukup. Yang kita butuhkan adalah pikiran yang selaras dengan kenyataan, dan hati yang tidak rakus. Kita sering terjebak pada pola pikir, aku akan bahagia kalau berhasil, kalau dimengerti, kalau hidup sesuai rencana. Padahal hidup tidak pernah sepenuhnya sesuai rencana. Dan orang lain tidak selalu bisa mengerti kita. Lalu, berapa banyak hari yang harus kita korbankan hanya karena syarat, kalau itu tidak terpenuhi? Stoikisme menawarkan pembalikan arah. Berhentilah menggantungkan kebahagiaan pada masa depan. Berhentilah mengikat bahagia pada hasil. Karena hidup tidak selalu memberi hasil, tapi selalu memberi proses. Kebahagiaan seorang stoik bukan euforia sesaat, bukan kebisingan pesta, bukan gelombang yang tinggi, tapi damai yang tenang. Kesadaran akan keutuhan sekarang. Syukur atas apa yang ada, bukan resah karena yang belum. kebahagiaan bukan l'attend payang akan kita tuju tapi cara kita melangkah hari ini. Bahkan saat hari buruk, bahagia bisa tetap ada dalam bentuk kesabaran, dalam bentuk pengertian. Dalam bentuk penerimaan yang ikhlas. Karena stoikisme mengajarkan bahwa yang membuat kita menderita bukan kejadian, tapi cara kita menilai kejadian itu. Pikiran adalah fondasi dari segalanya. Kalau kita terus berkata, hidupku belum sempurna, maka sempurna itu akan selalu menjauh. Tapi jika kita bisa berkata, aku cukup, hari ini cukup, maka yang sederhana pun bisa terasa seperti berkah besar. Bahagia tidak perlu menunggu momen besar. Kadang hanya butuh secangkir kopi pagi, hembusan angin lembut, dan hati yang tidak membandingkan. Di titik ini, kita belajar. Bahagia itu bukan hadiah dari dunia luar, tapi keputusan dari dalam batin. Keputusan untuk tidak menyiksa diri dengan ambisi kosong. Keputusan untuk tidak menggantungkan nilai diri pada pengakuan orang lain. Keputusan untuk mengatakan, aku berjalan, aku tumbuh. Dan itu sudah cukup untukku hari ini. Jadi, jika kamu masih bertanya, kapan aku akan bahagia? Coba ubah pertanyaannya. Bukan, kapan? Tapi, bagaimana aku bisa berjalan hari ini? Dengan lebih sadar, lebih ikhlas, dan lebih penuh makna. Karena mungkin, bahagia tidak ada di ujung jalan. Tapi di setiap langkah kecil yang kamu ambil. Dengan tenang. Dengan syukur. Dengan kehadiran penuh. Bahagia bukan tujuan, tapi cara. Bukan tempat, tapi sikap. Dan kita bisa memulainya. Sekarang. Mengendalikan yang bisa dikendalikan. Kita semua pernah lelah. Lelah karena berharap sesuatu berubah. Lelah karena berusaha membuat orang lain memahami, mencintai, atau menghargai kita. Tapi semakin kita kejar, semakin jauh rasanya. Seperti memeluk bayangan. Semakin erat digenggam, semakin hampa yang kita rasakan. Stoikisme mengajarkan satu prinsip dasar. Kebahagiaan datang ketika kita mulai membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Epictetus, seorang stoik yang dulunya budak, menulis dengan gamblang, beberapa hal berada dalam kekuasaan kita, dan beberapa hal tidak.
Yang berada dalam kekuasaan kita adalah pikiran kita, pilihan kita, kehendak kita. Yang tidak adalah tubuh, reputasi, kekayaan, dan hal-hal luar. Sederhana, tapi sangat membebaskan. Bayangkan ini, seseorang menjelekkanmu di belakang. Apakah kamu bisa menghentikan lidah mereka? Tidak selalu. Tapi kamu bisa memilih. Apakah kamu akan terluka? Atau kamu akan diam, tersenyum, dan melangkah? Itulah kendali. Bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai menghidupi prinsip ini, kamu akan menyadari satu hal. Banyak dari penderitaan kita, sebenarnya karena kita mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa kita pegang. Kita ingin orang lain mencintai kita seperti kita mencintai mereka. Kita ingin hasil kerja keras kita diakui. Kita ingin dunia adil. Tapi dunia tidak tunduk pada keinginan kita. Dunia punya jalannya sendiri. Dan semakin kita memaksakan dunia berubah sesuai kemauan kita, semakin kita terhantam oleh kenyataan. Stukisme bukan mengajarkan kita untuk pasrah, tapi untuk mengalihkan energi dari yang sia-sia ke yang bermakna. Dari mengubah dunia ke mengubah diri sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan apakah hari ini akan hujan, tapi kita bisa membawa payung. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain akan sopan atau tidak, tapi kita bisa memilih untuk tetap tenang. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Inilah bentuk kebijaksanaan sejati menurut Stukisme. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sadar, dan memilih dengan tepat apa yang perlu dikendalikan. Ketika kita fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, hidup menjadi ringan. Kita berhenti menyalahkan. Parenti Menjelu. Berhenti berharap dunia berubah, dan mulai memperbaiki bagian yang bisa kita bentuk. Pikiran kita, respon kita, nilai-nilai yang kita pegang. Dan disitulah kekuatan sejati tersembunyi. Epictetus mengajarkan, jangan katakan, aku kehilangan, tapi katakan, itu dikembalikan. Anakmu mati, ia dikembalikan. Istrimu pergi, ia dikembalikan. Segala sesuatu yang bukan milik mutlakmu, pada akhirnya akan pergi. Itu bukan ajakan untuk membatu, tapi ajakan untuk sadar bahwa kendali sejati bukan tentang memiliki selamanya, tapi tentang merelakan dengan hati yang stabil ketika waktunya pergi. Jadi, jika kamu merasa lelah hari ini, coba tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan bagianku? Jika ya, mungkin sudah saatnya untuk melepaskan dan arahkan kekuatanmu pada satu-satunya medan perang yang layak untuk diperjuangkan, dirimu sendiri. Karena hanya disitulah kebebasan sejati bermula. Dan dari situlah kebahagiaan akan tumbuh. Yang bisa kamu kendalikan, pikiranmu, responmu, nilaimu. Sisanya, biarkan seperti angin. Tidak untuk dilawan, tapi untuk diterima dan dilalui dengan kepala tegak dan hati tenang. Seni menerima hidup apa adanya. Penerimaan, bukan perlawanan. Hidup tidak selalu memberi apa yang kita minta. Tidak semua doa dijawab sesuai harapan. Tidak semua cinta berbalas. Tidak semua kerja keras menghasilkan apa yang kita bayangkan. Dan di titik-titik itu, kita sering bertanya, apa yang salah? Kenapa bukan aku? Kenapa tidak seperti yang aku inginkan? Tapi Stukisme tidak mengajarkan kita untuk terus bertanya, melainkan untuk belajar menerima. Epictetus berkata, jangan berharap bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana kamu menginginkan. Seorang stoik tetap berusaha, tetap berjalan. Tapi hatinya sudah siap, kalau ternyata hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Karena dia tahu, hidup bukan tentang mengendalikan hasil, tapi menjalani prosesnya dengan penuh kebijaksanaan. Bayangkan seseorang yang kehilangan orang terkasih. Duka itu nyata. Sakit itu nyata. Tapi jika dia terus berkata, ini tidak seharusnya terjadi, maka penderitaannya menjadi 2 kali lipat. Sakit karena kehilangan, dan sakit karena menolak kenyataan. Tapi saat dia mulai berkata, ini berat, tapi ini nyata. Ini pahit, tapi ini bagian dari hidup. Maka duka itu perlahan berubah menjadi penerimaan. Dan dari penerimaan itu,
muncul kedewasaan. Seni menerima juga berarti berdamai dengan masa lalu. Tidak lagi hidup dalam penyesalan, tidak lagi mengulang-ulang kenangan yang menyakitkan. Tapi mengakui, itu sudah terjadi. Aku tidak bisa mengubahnya, tapi aku bisa belajar darinya. Itulah kekuatan seorang stoik. Mereka tidak hidup di masa lalu. Mereka tidak membenci takdir. Mereka tidak terus-menerus bertanya, "Kenapa?" Karena pertanyaan itu tak selalu memberi jawaban. Kadang justru membuat kita semakin jauh dari ketenangan. Menerima hidup apa adanya, bukan tentang pasif, tapi tentang aktif dalam menyikapi. Aktif dalam memilih cara berpikir. Aktif dalam menyusun kembali makna dari apa yang terjadi. Ketika kamu bisa menerima bahwa tidak semua orang akan mencintaimu, bahwa tidak semua perjuanganmu akan dihargai, bahwa hidup kadang tak adil, justru dari situlah kamu jadi kuat. Karena kamu tidak lagi hidup dalam ilusi, tapi dalam kenyataan yang utuh. Dan dalam kenyataan itulah, ada keindahan yang tenang. Ada kekuatan yang tersembunyi. Ada kebebasan. Karena kamu berhenti bertengkar dengan hidup, dan mulai melangkah bersamanya. Terimalah hidup, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup bijak untuk tahu bahwa dalam penerimaan tersembunyi kebahagiaan yang tak bisa diberikan oleh kemenangan sekalipun. Menemukan kedamaian lewat kesederhanaan. Kita hidup di zaman di mana segala hal terasa tidak pernah cukup. Punya satu, ingin dua. Sudah sampai, ingin lebih jauh. Sudah diakui, ingin dipuja. Kita dibesarkan dalam budaya lebih kaya, lebih terkenal, lebih sempurna. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih membebaskan, bahwa kedamaian sejati justru lahir dari kesederhanaan. Seneca pernah berkata, orang yang paling kaya adalah mereka yang paling sedikit kebutuhannya, bukan yang paling banyak keinginannya. Dalam kesederhanaan, kita menemukan ruang untuk bernapas, ruang untuk merasakan, ruang untuk menyadari bahwa ternyata kita sudah punya cukup banyak untuk bisa bersyukur. Tapi seringkali, bukan kurangnya yang membuat kita gelisah, melainkan pikiran yang terus membandingkan. Kita membuka media sosial, melihat kehidupan orang lain yang tampak luar biasa, dan kita mulai berpikir, hidupku terlalu biasa. Padahal, tidak ada yang salah dengan hidup yang biasa. Yang salah adalah anggapan bahwa bahagia itu harus selalu mewah. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk menikmati hal-hal kecil. Makanan yang hangat. Waktu bersama orang yang kita sayangi. Tubuh yang masih bisa bergerak. Hari yang tidak terlalu rumit. Stoikisme mengajak kita berhenti dari lomba yang tak berujung. Berhenti menilai diri dari apa yang kita miliki. Dan mulai bertanya, apakah aku benar-benar butuh semua ini? Apakah yang aku kejar memang benar-benar penting? Marcus Aurelius hidup sebagai kaisar. Ia bisa memiliki segalanya. Tapi dalam catatan pribadinya, ia justru menuliskan tentang kefanaan, kesederhanaan, dan ketidakterikatan. Ia tahu, kekuasaan dan harta adalah ilusi kebahagiaan. Karena semua itu bisa diambil kapan saja. Tapi kebahagiaan dari hidup yang sederhana, itu tak bisa dicuri siapapun. Kesederhanaan bukan tentang kemiskinan. Bukan pula menolak kemajuan. Tapi tentang tahu kapan berhenti. Kapan cukup. Karena orang yang tidak tahu batas cukupnya, akan terus merasa kosong, meski sudah punya segalanya. Jadi, jika hari ini kamu merasa gelisah, coba lihat ke sekeliling. Lihat apa saja yang sudah kamu miliki. Bukan dari segi materi, tapi dari segi makna. Apakah kamu punya kedamaian dalam diam? Apakah kamu bisa tertawa tanpa alasan besar? Apakah kamu bisa tidur nyenyak tanpa rasa bersalah? Itulah kekayaan sesungguhnya. Kesederhanaan adalah seni merapikan jiwa, menata ulang prioritas, dan menemukan bahwa damai itu bukan soal punya segalanya, tapi soal tak lagi merasa perlu mengejar segalanya. Melipas ekspektasi, memeluk realita. Kita sering terluka, bukan karena kenyataan, tapi karena harapan. Bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang kita inginkan terjadi. Ekspektasi itu halus, nyaris tak terasa. Ia tumbuh diam-diam, dari doa-doa yang terlalu mendikte, dari rencana yang terlalu kaku,
dan dari harapan bahwa dunia akan berjalan sesuai keinginan kita. Tapi stoikisme datang membawa cahaya lain. Kebahagiaan bukan datang dari semua hal berjalan sesuai rencana, tapi dari hati yang bisa menerima rencana apapun yang berjalan. Kita sering berharap orang lain akan memperlakukan kita dengan adil, bahwa pasangan akan selalu mengerti, bahwa hidup akan memberi hadiah atas setiap kerja keras. Tapi kenyataan sering datang berbeda. Dan jika kita menggantungkan ketenangan pada terpenuhinya ekspektasi-ekspektasi itu, kita akan jatuh lagi dan lagi. Stoikisme tidak menyuruh kita untuk berhenti bermimpi, tapi menyuruh kita melepas keterikatan pada hasil. Karena hasil bukan wilayah kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah usaha, sikap, dan penerimaan. Epictetus berkata, ketika kamu terbangun di pagi hari, jangan berharap bahwa hari ini akan berjalan sesuai keinginanmu. Tapi harapkan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan mampu menjalaninya dengan baik. Inilah seni melepas ekspektasi, bukan menjadi pesimis, tapi realistis. Bukan menjadi dingin, tapi bijak. Ketika kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada luar, maka dalam diri kita menjadi stabil. Tidak mudah terpukul, tidak mudah kecewa. Cinta yang dewasa bukan yang penuh tuntutan, tapi yang siap menerima. Usaha yang dewasa bukan yang menuntut hasil pasti, tapi yang ikhlas dalam proses. Bayangkan betapa tenangnya hidup, kalau kita bisa berkata, aku berharap yang terbaik, tapi aku siap menerima apapun yang datang. Itulah kebebasan. Itulah keteguhan hati seorang stoik. Ekspektasi sering membuat kita kehilangan momen sekarang. Kita begitu sibuk mengatur masa depan, hingga lupa menikmati hari ini. Padahal hari ini adalah satu-satunya yang benar-benar kita miliki. Jadi daripada berharap, seandainya besok lebih baik. Mengapa tidak berkata, aku bersyukur, karena hari ini aku masih bisa belajar dan bertumbuh. Memeluk realita tidak membuat kita lemah, justru membuat kita kuat. Karena kita tidak lagi rapuh ketika rencana gagal. Tidak lagi goyah saat cinta tidak berbalas. Tidak lagi runtuh saat dunia tidak sesuai bayangan. Karena kita tahu, yang bisa kita lakukan adalah melangkah. Dengan sadar. Dengan tenang. Dengan harapan, tapi tanpa paksaan. Lepaskan ekspektasi yang membebani. Peluk realita dengan hati terbuka. Karena di sanalah, kamu akan menemukan kebebasan. Dan dari kebebasan itulah, kamu akan menemukan kebahagiaan.